nari, ayo ini, tapi ekonomi kita perhatikan ya. Makanya sekarang ada ngawiji budaya ekonomi kreatif itu, ayolah seniman dan budaya teman-teman kita menyatukan visi dan misi. Ke depan seniman itu lebih baik. Desanya atau kepala desa khususnya menangkap peluang-peluang ini sejauh ini seperti apa? Merespon tidak desanya atau gimana, Kang? Yang lima, bagaimana wisata itu datang, bagaimana wisata itu hadir. Apa sih yang membedakan dari festival sebelumnya? Apa nih yang membedakannya, Kang? Yang membedakan itu sekarang ini tontonan, tuntunan, dan pemerintah guyup, akur, rukun, berpeduli dengan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast Pajar TV. Kembali bertemu dengan Kang Enon. Kali ini ada narasumber kita yang sudah tidak asing lagi khususnya di wilayah Cirebon. Beliau seorang budayawan, beliau yang setiap harinya berkecimpung dengan kesenian dan yang berbau budaya. Beliau memiliki ciri khas tersendiri, memiliki kumis yang cukup menarik lah, cukup tampan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kan, Ainon. Sehat selalu. Lama harus ya, sehat dong. Nggak ketemu ya, Kang ya? Lama sekali. Iya. Baru ketemu lagi ya. Alhamdulillah bisa saling nyambung lagi lah, silaturahmi demi budaya dan pariwisata ke depan. Siap. Iya. Ini ada Lemah Abang Festival. Ya. Yang apa sih, Kang, Lemah Abang Festival ini? Lemah Abang Festival itu adalah ajang untuk mencari formasi pariwisata dan budaya yang ada di Lemah Abang. Itu kenapa seadakan Lemah Abang Festival, dan bertematiknya itu berbeda-beda setiap tahun. Nah, yang sekarang itu kalau nggak salah yang ke-9 tahun. Nah, yang 9 tahun ini adalah judulnya Lemah Abang Festival, tematik itu ngawiji budaya ekonomi kreatif. Yang sekarang kita angkat di Lemah Abang Festival besok hari Sabtu besok itu. Ngawiji budaya ekonomi kreatif. Budaya ekonomi kreatif ini cukup populer di kita. Insya Allah. Tapi dengan ngawijinya ini bisa nggak sebetulnya budaya ekonomi kreatif menjadi satu, anggaplah saling berkaitan, saling kesinambungan. Apakah ada tantangan tersendiri nggak, Kang, terkait ngawiji ini? Ya memang ada tantangan. Ada dikatakan tantangan, tidak tantangan, dikatakan tidak, tapi tetap kita enjoy. Bagaimana mengawijikan atau menyatukan antara budaya dan pariwisata, ekonomi kreatif itu yang paling utama. Kenapa? Budayanya ada, wisatanya ada, ekonomi kreatifnya ada. Ya, ini yang namanya pondasi untuk ketahanan pangan seniman dan budayawan ke depan. Kita harus punya program ini, gitu loh. Jangan asal-asal kita, ayo nari, ayo ini, tapi ekonomi kita perhatikan ya. Makanya sekarang ada ngawiji budaya ekonomi kreatif itu, ayolah seniman dan budaya teman-teman kita menyatukan visi dan misi. Ke depan seniman itu lebih baik. Itu, Kang Ainon. Jadi itu tantangannya. Tapi alhamdulillah ya, kepengen teman-teman nonton ya, nonton nanti di malam minggu besok gitu ya. Gitu. Lemah Abang ini ada berapa desa sih, Kang? Lemah Abang itu ada 13 desa. Akan tetapi yang sekarang mau kita angkat harusnya keseluruhan juga. Tapi yang untuk mengendikan kita agendakan wisata, wisata dan budaya ekonomi kreatif, ada saya angkat 5 desa. 5 desa itu adalah desa wisata. Itu Cikura yang terkena Belawa, Kura-Kura itu desa wisata dan agrowisata. Kulinernya kita angkat yang namanya kampung tahu, yaitu Cipeje Wetan. Itu kan. Setelah Cipeje Wetan, kita melihat budayanya kemana? Kita arahkan ke desa Sigong, yaitu kampung budaya. Di situ ada yang kita jual nanti adalah wisata kerbau jerum atau ke goyang kerbau. Kerbau memandikan kayu dan melihat setelah mandi itu ke savananya, mencari rumput yang begitu liarnya.
Setelah ke situ kita lihat budayanya, yaitu wayang golek. Di situ ada wayang golek Cepak, ada wayang golek Sunda. Itu nanti di Arum Bandung, di Pak Yoyo itu ada nanti di situlah untuk anak-anak sekolah. Setelah itu kita lari lagi, kita melihat sisi lain, yaitu kampung roti atau bakery, yaitu di Desa Asem. Nah itu kita lihat nanti di situ ada bakerynya, sudah akan masuk UMKM-nya. Nah setelah ada kekurangan lagi satu, kita promosikan juga, kita jadiin satu dengan religinya juga, yaitu kampung religi, di mana itu di Desa Tuk Karangsumbung, yaitu yang kita infoskan, kita promosikan, yaitu ada Mbah Mukhoyim dan Ardi Sela. Itu yang utamanya. Makanya kita yang 8 desanya itu kita siapkan untuk kampung ekonomi kreatifnya, Kang. Itu Kang Inon. Oke, Kang, Lemah Abang itu dari 13 desa di Kecamatan Lemah Abang, itu bahasa sehari-harinya apa sih, Kang, kalau boleh saya tahu? Sunda. Oh, Sunda. Ada yang Cirebon. Oh. Kayak contohnya Cibojo itu. Ada bahasa Cirebon itu. Berarti dari 13 desa ada beberapa desa yang memang bahasa kesehariannya Cirebon. Sunda. Saya ini kan berarti di situ ada dua kultur menyatukan budaya dari bahasa kesehariannya menjadi sebuah budaya yang menurut saya cukup menarik. Betul. Karena biasanya contoh tadi dari wayang golek kan, Sunda, kemudian Jawanya ada wayang Cepak itu tadi kan, itu cukup menarik. Kang, harapannya apa sih dari Lemah Abang Festival ini ke depannya tadi? Harapan kami itu bisa menghidupi desa-desa yang punya agrowisata dan ekonomi ketahanan, ketahanan pangan, ketahanan budaya, ketahanan ekonomi kreatif pariwisata. Makanya kita canangkan namanya Lemah Abang, kita canangkan Lemah Abang Bermisawidi. Apa itu, Kang? Bermisawidi itu adalah Lemah Abang berbenah menuju desa wisata mandiri digitalisasi dengan adanya wisata-wisata ini. Gitu, Kang, penjajahannya. Nah, untuk desanya sendiri, Kang, nih, ini kan pagelaran atau festival yang menurut saya cukup luar biasa, cukup menarik lah. Artinya tinggal sejauh mana desanya atau kepala desa khususnya menangkap peluang-peluang ini. Sejauh ini seperti apa? Merespon tidak desanya atau gimana, Kang? Yang 5 desa merespon, semua yang merespon ya. Tinggal penyampaian kita nanti ke depannya. Karena apa? Ini betul-betul kita menjadikan fundamental adalah ketahanan ekonomi budaya dan pariwisata tadi, Kang. Bagaimana wisata itu datang? Bagaimana wisata itu hadir? Melihat kita kepengen kemana nih maunya wisata? Saya pengen kuliner sih, silakan di Cibojo. Situ kuliner yang jajanan 1000 ada. Yang terkenal sekarang sebenarnya Kaladama. Yang mau kita angkat nanti ada Kaladamaknya untuk kulinernya. Apa itu Kaladamak? Kaladamak itu kalau orang tahu gejrot, tapi ini ada lontongnya ya, atau ketupat. Ciri khasnya ketupat, bukan lontong. Kalau Kaladama itu, ya pengen tahu di mana sih nyicipin. Di sana Kaladama itu masih bisa terjangkau, kan. Kalau jajanan 1000 ada. Kita konsep ini insya Allah lah ke depan ketahanan pangan untuk wisata dan budaya di Lemah Abang itu kita majukan ke depan dengan adanya mengenal Bermisawidi tadi, menuju desa wisata mandiri digitalisasi tadi. Ya, Cirebon kan memang terkenal kaya akan budaya, kaya akan kulinernya. Kalau bukan masyarakat Cirebonnya, siapa lagi yang ngamumule, kata orang Sunda ngamumule tadi. Nah, iya ngamumule. Nah, kemudian Kang, dari festival sebelumnya, ini kan festival yang ke-9. Apa sih yang membedakan dari festival sebelumnya? Apa nih yang membedakannya, Kang? Yang membedakan itu sekarang ini tontonan, tuntunan, dan ekspornya ini, mewujudkan untuk promosinya ini. Ketemunya sampai Ngawiji tadi kita jadiin satu dari berapa tahun yang lalu kita jadiin satu. Ya ini ikon jual wisata tadi, travel wisata dan edukasi wisata, bisa untuk anak-anak sekolah SD maupun SMP, bahkan itu nanti Pakut kita arahkan kemana. Kita kenalkan wisata Jerum, tentang kerbau. Anak-anak sekarang wisata itu mungkin jarang yang paham kenal itu, dan mengenalkan anak-anak kita untuk berwisata budaya dan pariwisata yang ada di lingkungan kita sendiri.
Di Kabupaten Cirebon sendiri itu kaya banget. Ya wisata, ya mudah-mudahan Lemah Abang ini bisa untuk barometernya atau bagaimana, monggo. Itu aja perbedaannya itu. Kalau dulu kan hanya di lapangan, di alun-alun, setiap ini alun-alun kita kemas, inilah pertunjukannya, hasilnya. Yang selama ini, nah tidak tinggal perkembangannya bagaimana kita ngikuti. Gitu Kang. Oke, Kang, sejauh ini seperti apa nih Budpar menurut Baik, itu positif banget ya. Dari Budpar selalu kegiatan-kegiatan itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu spot banget ya. Apalagi sekarang Ekrab itu lagi gencar-gencarnya untuk mengembangkan wisata yang ada di Kabupaten Cirebon. Pemerintah guyup, akur, rukun, berpeduli dengan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu intinya. Itu the best, terbuka lah. Dan seharusnya terlibat nanti ke depannya, ya, ke depannya. Di setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan untuk mengangkat harkat derajat daripada seniman, budayawan, ekonomi kreatif dan lain sebagainya, khusus masyarakat Kabupaten Cirebon ya. Itu ya Kang ya. Betul. Yang melandasi awal akan mencetuskan festival Lemah Abang Festival itu apa sih sehingga juga wah saya pengen begini, apa sih tadi? Apakah karena memang di sana kurang kepedulian dari dari stakeholder setempat untuk memakmurkan atau membesarkan wilayahnya, atau seperti apa sehingga bisa tadi pencetus iya tadi. Jadi rangkaian namanya festival itu sebetulnya tidak hanya sekedar festival, apapun bisa dijadiin festival. Tapi setelah ada festival ini apa sih flashbacknya? Kalau festival gampang aja, setiap ini sekarang besok nggak ada, besok berubah lagi. Yang penting datangkan selesai program. Nah, kami inginnya continue itu setelah kita menjadiin satu, jadikanlah paket wisata. Kalau sudah ada festival, memang di Lemah Abang itu tidak ada festival pun setiap tahunnya, mulai zaman Belanda adanya pabrik gula, itu sudah ada kawin tebu. Betul. Itu sudah ada adat, nggak bisa diganggu gugat, itu ada punya program sendiri. Nah gitu loh Kang Enon. Jadi ke depannya ini ayo kita bareng-bareng. Kenapa saya lihat festival ini sekarang apapun difestivalkan. Betul. Gitu loh. Betul. Tapi festival itu belum tentu lomba gitu loh. Artinya ini juga akan menjadi kalender tahunan pemerintah ya Kang? Kalau kami insya Allah ke situ, ke depannya harus ke sana arahnya. Apalagi kalau kita kan setiap tahun festivalnya apa, kita tergantung ya kan. Kita contohnya kalau mau kita Lemah Abang Festival, kalau memang satu agenda, kalau nanti desa-desa itu peduli 5 desa itu atau 13 desa ini yang akan bergerak, boleh satu agenda Lemah Abang Festival. Tapi bulan ini tukar sembung ngadain Maulud Akbar, itu satu paket kan. Bulan ini Maulud Akbar, satu bulan Oktober atau November atau Desember sekarang Sigong adain festival Mapak Sri, karena dia punya Mapak Sri, monggo agenda itu. Belawak yang perlu diangkat lagi, kita bisa yang menjual festival agrobisnisnya, yaitu festival rujakan mangga. Nah itu kan belum digarap itu ya. Betul. Itu akan mendatangkan orang. Festival rujak pas musim buah, panen buah, kita adakan festival rujakan tadi itu. Sigong itu banyak, bisa nanti berkembang kalau memang mau digarap. Itu festival budaya Maluku, kayak Kerbau tadi. Nah itu banyak. Nah, makanya ini membuka motivasi Lemah Abang itu kembalikan lagi kota perdagangan. Betul. Kembalikan dari itu kan. Iya, karena ke depan pemimpin kita di Jawa sendiri kan itu kental dengan budayanya. Betul. Artinya ini sebuah peluang nih. Betul. Di daerah menangkap peluang itu untuk bagaimana menghidupkan kembali tradisi-tradisi budaya yang selama ini mungkin sudah mulai terkikis ya. Tadi nah harapannya artinya apakah Akang juga menangkap peluang itu ke depannya sendiri? Saya nangkap tidak nangkap sudah memang kita kerjakan. Iya. Mau ditangkap mau tidak, mau digarap, pokoknya jalan karena memang dunianya di situ Kang ya. Ya memang dunia saya ke situ. Betul. Tapi penataan, penataan ini mendatangkan wisata ini bagaimana? Bagaimana
orang itu datang beli UMKM yang sudah disiapin desa-desa ini. Sekarang setiap desa ada UMKM, ya, ada kuliner. Tapi kalau tanpa dibuat ada event, Iya, betul. yang beli siapa, Kang? Betul, betul. Gawe terus, umpama mirong rongek apa. Terus waktu Kang tuku siapa? Iya. Itulah. Iya. Begitu harganya bisa nggak mengimbangin yang harga di bawah? Begitu kayak mana harganya mahal ya percuma, karena kita akan bersaing dengan media tadi, gitu loh Kang. Kita bisa jual, ayo teman-teman kita jual di sini, kita jualan ini loh, itu murah, ini kan bisa. Sekarang sistemnya sudah media, Kang. Betul. Jadi kenapa kita tangkap dengan bahasa-bahasa itu, ayolah kita berwawasan luas untuk membangkitkan kesenian atau budaya pariwisata, menyatukan misi bersama untuk mengembangkan kebudayaan dan seni budaya di Kabupaten Cirebon. Oke. Itu Kang, kalau umumnya. Kang, sebetulnya banyak hal yang ingin saya ulas nih, saya kupas karena waktu yang Kesinambungan lah. waktu yang membutuhkan. Tadi beda lagi tematik kan Betul, gitu. Iya. Banyak hal karena terkait seni budaya ekonomi kreatif, saya juga seneng di ranah tersebut. Ya kita bareng-bareng. Gitu, Iya, membedain bareng-bareng kan gitu. Ya. Kang, satu hal Kang, kata-kata terkait untuk festival khususnya untuk masyarakat Kabupaten Cirebon terkait budaya apa nih Kang? Kata-kata Budaya. Iya, satu kata lah paling tidak. Satu kata, budaya. Kita harus ngerti budaya. Kita berbudaya, kita juga harus paham apa itu budaya. Antara budaya dan pariwisata, kita jadiin satu menjadi barometer. Hanya budaya saja tanpa ada promosi pariwisata pun ikut campur, kita tidak akan dikenal. Tetap harus jadi satu antara kebudayaan dan pariwisata. Karena memang tugasnya pariwisata mempromosikan seni-seni dan budaya yang ada di daerah Kabupaten Cirebon pada umumnya. Itu Kang Enon. Oke, terima kasih Bang Kang Haji Taufik. Iya. Budayawan Cirebon, sudah banyak hal tadi beliau sampaikan, beliau memberikan penjelasan terkait Lemah Abang Festival. Kami juga ucapkan terima kasih kepada pemirsa, kepada sahabat Fajar Cirebon TV yang selama ini terus eksis mengikuti kita, yang selama ini terus memberikan masukan, kritikan, dan bagi teman-teman yang konsen dengan Fajar Cirebon, podcast Fajar Cirebon TV, monggo linknya di-share, disebar, berbagi informasi, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.